Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami boleh panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Besar kasih-Mu dan rahmat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pimpinan Roh-Mu yang memimpin kami untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ketika firman-Mu akan kami perdengarkan, biarlah firman Tuhan ditabur di setiap jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Ditabur di tanah yang subur, sehingga firman ini bisa bertumbuh dan berbuah. Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 34. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 34. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya
dalam menjadi percaya kepada Allah. Amin. Saudara-saudara, tema kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita gumulkan pada saat ini, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Saudara-saudara, berkat itu ada tidak tergantung tempat atau keberadaan daerah tersebut. Tetapi berkat itu ada ketika orang-orang yang berada di daerah itu dengan sungguh-sungguh taat, disiplin dalam melakukan pekerjaan dan usaha, bahkan menaikkan doa kepada Tuhan agar Tuhan juga memberkati di tempat kita berada atau tinggal. Bukan hanya berkat, saudara-saudaraku, berita keselamatan yang merupakan berkat dalam hidup kita juga dapat disampaikan atau diperdengarkan atau didengar dimanapun kalau ada niat atau kemauan di dalam kehidupan kita. Sama seperti firman Tuhan yang telah kita baca dengan seksama dan dengar tadi, bagaimana Rasul Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara. Mengapa mereka dimasukkan ke dalam penjara? Karena kalau kita baca ayat sebelumnya, mereka telah berhasil mengusir roh dalam tubuh perempuan. Sehingga tuan atau pemilik dari perempuan yang sebagai budaknya tersebut marah, tentu marah karena penghasilannya lenyap. Sehingga mereka bersepakat memasukkan Paulus ke dalam penjara. Paulus dan Silas beberapa kali didera dan mereka digiring ke dalam penjara, dan di dalam penjara mereka dijaga oleh kepala penjara Filipi, dan di dalam penjara tepatnya tengah malam. Kita bisa bayangkan pada saat ini jam berapa itu tengah malam. Paulus dan Silas memuji Tuhan dengan nyanyian. Ini yang kita katakan tadi, dimanapun kita berada, kalau ada niat kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita pasti memuliakan nama Tuhan. Apapun keberadaan kita. Dikala kita bersuka, dikala kita sedang menderita dan berduka, ketika kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, niat dalam hati kita, itu tidak menjadi penghalang dalam kehidupan kita karena situasi yang kita alami. Itu yang dikerjakan oleh Paulus dan Silas di dalam penjara, di dalam hukuman yang sedang mereka alami. Dengan kaki mereka dibelenggu, mereka memuji Tuhan dengan nyanyian yang nyaring. Ketika mereka bernyanyi, terjadilah gempa, dan pintu-pintu penjara semuanya terbuka. Kepala penjara terjaga dari tidurnya, dan dia berpikir kalau semua tahanan dalam penjara itu sudah melarikan diri. Dan itu tentu membahayakan karir pekerjaannya. Sehingga kepala penjara ini ingin memutuskan hidupnya, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tetapi melihat apa yang dilakukan oleh
kepala penjara tadi, Paulus mencegahnya. Paulus mencegahnya dengan mengatakan bahwa semua tahanan masih di lingkungan penjara ini. Mendengar itu, kepala penjara melihat dan menyaksikan apa yang dikatakan oleh Paulus itu benar-benar kalau semua tahanan masih di tempat itu. Sehingga kepala penjara itu tersungkur berlutut di kaki Paulus dan Silas sambil berkata, "Apa yang harus aku perbuat agar aku selamat?" Paulus menjawab dari pertanyaan kepala penjara ini, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat." Saudara-saudara, kuasa Allah sungguh dinyatakan bagi setiap orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan seperti Paulus dan Silas. Hidupnya mereka percayakan untuk kemuliaan dan untuk memberitakan, dan mereka percaya mereka adalah alat yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kemuliaan Tuhan, memberitakan kasih dan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sehingga dalam penjara pun mereka tetap berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, memuji Tuhan, dan bukan hanya itu, kita melihat berita keselamatan pun sampai kepada kepala penjara. Bukan hanya dia, tetapi seisi rumahnya. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa kabar baik yang kita sebut dengan Injil itu bisa kita sampaikan, itu kita bisa dengar di mana saja. Banyak cara kita untuk memelihara iman kita. Firman Tuhan sering kita dengar, baik itu dari Alkitab, baik itu dari khotbah, baik itu dari bacaan-bacaan renungan yang sekarang dapat kita diperkaya melalui kemajuan zaman pada saat ini. Sekarang bagaimana niat kita untuk terus menjaga, merawat, dan memelihara iman kita itu? Dimanapun kita berada, saudara-saudara, perlihatkanlah diri kita. Kalau kita adalah anak Allah yang telah diselamatkan oleh Tuhan melalui Kristus Yesus, sehingga orang akan menyaksikan dan melihat bahwa keselamatan yang kita terima itu adalah keselamatan yang sungguh-sungguh nyata melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mau mengimani tema firman Tuhan, kalau keselamatan hanya ada dalam Yesus. Kepala penjara dan seisi rumahnya boleh diselamatkan dengan apa yang disampaikan Paulus tadi. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Yalah, kita pribadi dan seisi rumah kita dan orang-orang di sekitar kita melihat bahwa kita adalah orang yang telah ditebus, diselamatkan, dan mereka juga terberkati melalui kehadiran kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur berita keselamatan sudah kami dengar bersama-sama. Biarlah kiranya Tuhan, kasih-Mu yang menolong kami, yang menguatkan dan meneguhkan kami untuk mengimani kebenaran firman Tuhan. Keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Biarlah kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar dimanapun kami berada, kami setia taat melakukan kehendak Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.